Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Guntoro, NPM 190101101009. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin serta abortus dan menstrual regulation. Ada 3 istilah atau bentuk operasi terhadap kelamin dalam dunia kedokteran, yakni operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin. Dalam masalah operasi alat kelamin, ada 2 kelompok yang berhubungan dengan operasi tersebut, yaitu kelompok orang yang menderita psikologi gangguan identitas atau transseksual, serta kelompok orang yang menderita kekeliruan jenis kelamin atau hunsa. Nah, pergantian atau operasi pergantian yang dilakukan terhadap orang yang normal organ kelaminnya, maka hukumnya adalah haram atau sangat tidak dibolehkan oleh syariat Islam, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak. Dan yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin terhadap orang yang cacat kelamin demi terciptanya kemaslahatan, dan juga untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan, serta perbaikan atau penyempurnaan terhadap orang yang memiliki kelamin ganda, maka diwajibkan untuk mematikan salah satu organ kelamin sesuai organ kelamin di dalamnya, karena bermanfaat untuk memperjelas status dan menghilangkan kelainan psikis dan sosial agar tidak terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan dan dosa. Yang selanjutnya itu abortus dan menstrual regulation. Abortus ialah berakhirnya suatu kehamilan ataupun sebab-sebab tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Dan menstrual regulation ialah pengaturan menstruasi atau datang bulan ataupun haid. Tetapi dalam praktek menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung, maka ia diminta dibereskan janinnya itu. Maka jelaslah bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminals sekalipun dilakukan oleh dokter. Abortus dan menstrual regulation pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung, karena itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP Pasal 299, Pasal 346, Pasal 348, dan Pasal 349 bahwa negara melarang abortus termasuk menstrual regulation, dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, akan tetapi juga semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat, dan sebagainya. Apabila abortus dilakukan sebelum diberi ruh atau nyawa pada janin ataupun embrio, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandangnya makruh dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan, dan ada pula ulama yang memandang haram apabila abortus dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.